Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara menggunakan sebuah alat, ini namanya ya ESR meter atau smart tester ya. Ya, itulah sebutannya, macam-macam. Jadi alat ini baru saja saya beli di online, itu sekitar 130-an, sudah lengkap sama casingnya. Sudah siap rakit dan ini baru selesai saya rakit. Untuk penampakan depannya seperti ini ya, cukup bagus ya, menurut saya itu bagus. Dan bagian belakangnya seperti ini, dan ini saya kasih lem, harusnya ini dibaut tapi saya ambil cara mudah saja, di lem ya. Dan di sini cara menggunakannya teman-teman tinggal perhatikan, di sini ada sebuah soket atau jepitannya, dan di situ ada angka 1 2 3 1 1 1. Itu mengartikan bahwa di sini adalah pin 1, pin 2, pin 3, dan ini 1 1 1 1. Dan untuk yang bawahnya ini sama ya, yang atas dan bawah itu sama, ini hanya sebuah jumper saja. Nah, cara menggunakannya cukup mudah. Di sini ada beberapa komponen yang mau saya tes ya. Yang paling sering digunakan itu alat ini untuk mengukur sebuah transistor. Di sini saya contohkan ada transistor TIP41, dan kita tinggal masukkan saja seperti ini. Oh ya, sebelum kita memasukkan komponen, kita tes dulu ya. Nah, ini seperti ini, testing, dan di situ tadi tertulis tegangan baterai ini ya, yang sekarang, dan di situ akan muncul tulisan seperti itu, yang artinya tidak terdeteksi komponen atau komponen rusak, karena ini di sini belum ada komponen atau alat yang diukur ya. Dan langsung saja kita akan coba untuk TIP41. Kita naruh tempatnya itu sembarangan saja. Yang perlu diperhatikan itu adalah pin 1 2 3, jadi kita gunakan tiga-tiganya di sini ya. Misalkan seperti ini posisinya, kita masukkan lalu kita jepitkan. Nah, kalau dijepit itu lumayan keras, mungkin ini kakinya kan terlalu besar, jadi harus ditahan seperti ini aja, nggak apa-apa. Dan kita langsung tekan tombol tes. Nah, di situ akan akan langsung terbaca ya. Untuk jenis transistornya itu NPN, dan HFE di situ juga tertera 40 ya. Dan untuk kaki basis kolektor emitornya di sini juga sudah tertulis ya. Berarti itu untuk kaki 1 basis, 2 itu kolektor, dan 3 emitor. Dan bagaimana jika kita balik posisinya seperti ini ya. Nah, di sini yang kaki emitor itu mendapat pin 1, kita tes lagi. Nah, itu ya, pin 1 berubah jadi emitor. Jadi ini udah otomatis ya deteksi pinnya. Dan untuk yang tadi NPN, nah ini 42, TIP42 yang PNP, kita tes juga. Nah, itu ya PNP. Dan untuk HFE nya itu 136. Nah, ini datanya pas atau enggak saya nggak tahu ya, soalnya ini transistornya itu bekas, jadi bisa dibandingkan dengan dataset di Google itu sama atau enggak ya. Dan selanjutnya ini akan saya coba tes untuk sebuah, ini namanya teriak. Coba kita akan tes. Kita tunggu. Nah, kalau teriak di situ terbacanya tiristor, dan juga sama seperti transistor tadi ya. Untuk pin-pinnya itu secara otomatis akan terdeteksi. Di sini untuk gate dan pin 2 anoda, pin 3 katoda ya. Jadi bolak-balik itu enggak masalah. Dan untuk transistor yang kecil ini ya, ini ada C1815. Kita akan coba ukur. Kita akan coba lakukan pengukuran ya di setiap komponen. Ini sekalian saya nyoba ya, karena saya itu baru beli alat seperti ini. Nah, itu terdeteksi juga ya, transistor NPN dan HFE nya juga ada, untuk keterangan kaki-kakinya juga ada. Nah, lanjut untuk transistor dan teriak yang tadi udah. Sekarang ini ada K765, ini MOSFET ya, MOSFET. Jadi ini bukan transistor, jadi ada beberapa komponen elektronik itu bentuknya sama kayak transistor, tapi itu bukan transistor ya. Nah, jadi kita bisa pastikan lagi dengan alat ini.
nanti di situ akan terbaca. Nah, itu MOSFET ya. Ia menggunakan kanal N, dan untuk kaki gate, drain dan source-nya itu sudah terdeteksi secara otomatis. Jadi intinya bolak-balik ya. Nah, lanjut untuk pengetesan di sini akan saya coba elko ya. Nah, untuk elko yang jenis kapasitor, supaya alat ini tuh tidak rusak ya. Misalkan kita mau ngetes elko itu takut masih ada tegangannya, kita harus shortkan dulu dengan openg ya. Ini untuk membuang sisa muatan yang ada di MOSFET, maksudnya di elko. Takutnya nanti ada sisa tegangan, nanti malah akan merusak alat ini, karena ini belum ada protektornya ya. Jadi kita harus hati-hati saat mengukur elko. Ini kakinya akan saya potong dulu supaya sama, dan untuk menempatkannya juga sama seperti tadi. Kalau ini kakinya ada 2 ya, berarti kita harus gunakan antara 1, 2, dan 3 seperti ini. Misalkan di sini saya coba 1 dengan 2. Nah, kita tes. Nah, di situ akan terbaca juga ya, yang digunakan itu pin 1 dan 2, dan terbaca nilainya ya. Di situ 2284 mikrofarad. Untuk V-loss-nya itu 0,2. Ya, itu makin maksudnya masih bagus ya. Nah, ini di sini tertulis 2200 mikrofarad. Sesuai ya. Karena ini elko baru. Dan coba untuk elko yang lain. Ini shortkan dulu ya seperti tadi. Kalau kakinya masih panjang enak nge-shortinnya. Dan saya akan coba ukur untuk pin 1 dan pin 2 atau 3, tapi pin satunya yang ada di sini ya. Kita coba untuk membuktikan saja. Ini di pin 1 dan pin 2. Nah. Ya, itu juga terbaca sama ya, 1 dan 2. Terbaca 108 mikro, dan di sini 100 mikro. Ya, masih sesuai. Oke, untuk elko sudah ya. Dan jenis Miller ini nilainya 394. Kita akan coba tes ya. Nah, jadi fungsi dari pin 1 itu dibuat banyak itu untuk mempermudah untuk mengecek komponen yang kakinya panjang seperti ini, supaya bisa mengecek lebih gampang ya intinya. Nah, misalkan pin satunya saya ambil di sini, pin 2 nya yang di atas. Nah, seperti ini ya. Kita tes. Nah, itu ya, terbaca kapasitor nilainya 386 nano. Ya, ini sudah mulai berkurang ya, karena ini di sini tertulis 394. Di sini 386, ya berkurang sedikit. Dan lalu untuk yang ini 10410 nano ya kayaknya. Kita pasang lagi seperti ini. Kayaknya ini 10 nano. Oh, bukan 10 nano ya, 110 nano mungkin ya. Di situ terbaca 109 nano soalnya. Ya, saya kurang begitu hafal untuk kode-kode seperti ini ya. Dan untuk selanjutnya kita tes yang jenis ini kapasitor juga, cuman ini untuk tegangan tinggi. Tes juga. Ya, di situ terbaca 135 piko. Di situ hurufnya P, picofarad. Oke, dan ini, nah di sini ada sebuah LED. Bisa enggak ya? Kita coba saja. Kita pin 1 dan pin 2. Nah, kita tekan. Nah, di situ menyala berkedip ya, dan lalu terbaca untuk nilai tegangan yang digunakan untuk sebuah LED warna biru itu 2,7 volt ya. Dan untuk pin anoda katodanya itu ada pin 1 dan pin 3. Pin 3 ini berarti anoda, satunya katoda. Ini untuk LED bisa. Dan ini untuk dioda biasa ya. Ini juga sama seperti LED, cuman ini kan tidak mengeluarkan cahaya. Kita ambil pin 1 yang di sini dan pin 2 yang di sini. Nah, tes lagi. Nah, di situ terbacanya dioda ya.
Untuk apa namanya, forward tegangannya itu 674 milivolt, mili atau mikro ya, mili kayaknya. Nah di situ ya bisa. Dan coba untuk di sini masih jenis dioda juga. Di sini saya ada dioda Zener. Ini cuman di sini kalau di kamera itu nggak kelihatan nilainya ya, tapi di sini saya bisa melihat itu nilainya 3 volt. Kita akan coba juga bisa enggak untuk mengecek sebuah dioda Zener untuk mengetahui nilai tegangan kerja. Nah di situ terbaca 2 dioda ya, dan untuk tegangan kerja dioda ini itu 3 volt, dan untuk forward tegangannya itu 730 milivolt. Oke, sebentar ya, ada tamu. Oke, untuk Zener sudah. Selanjutnya kita akan coba untuk dioda yang mirip Zener, tapi itu bukan dioda Zener ya. Ini dioda apa namanya, biasa kayaknya ya. Kita akan coba lagi. Ini tipenya 1418 kalau nggak salah. Kita tes. Ya di situ terbacanya dioda ya, dan forward tegangannya itu 800 milivolt. Oke, dioda sudah, ini elko sudah, singkirkan. Dan ini untuk resistor. Nah kita bisa juga untuk mengukur resistor ya, pin 1 dan pin 2. Di sini saya cobanya, kita tes. Nah di situ terbaca 484 kilo ohm, bisa. Dan untuk ini induktor, bekas power supply. Kita akan coba tes lagi ya. Kita coba tes. Nah itu di situ terbaca induktor, dan untuk hambatannya 0,2 ohm, untuk nilai milihenry-nya itu 0,06 milihenry. Oke, jadi cukup lengkap ya teman-teman untuk mengetes beberapa komponen. Dan untuk yang tidak bisa dites oleh alat ini adalah itu sebuah IC ya, intinya jenis IC itu nggak bisa. Dan untuk mengukur tegangan juga tidak bisa. Jadi intinya untuk mengukur sebuah komponen yang pasif ya, ini kan komponen pasif semua. Nah oke, jadi terima kasih yang sudah menonton, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.